engkau percaya setelah melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya meski tidak melihat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Salve kawan-kawan, selamat Paskah buat kita semua. Suatu ketika murid-murid Yesus berkumpul di dalam rumah dan pintu terkunci rapat karena mereka takut dengan orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mengapa Yesus bisa masuk sedangkan pintu terkunci rapat? Yesus bisa masuk karena Dia adalah Allah, tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari hal ini saja sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Yesus memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena Yesus adalah Raja Damai, maka Yesus selalu membawa damai. Kemudian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti fisik bahwa Dia adalah Yesus yang tersalib dan lambungnya yang diikat. Semua itu ditunjukkan Yesus agar murid-muridnya sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah murid-murid Yesus percaya, barulah Yesus memberi tugas kepada mereka dengan memberi Roh Kudus. Dengan kuasa ini, murid-murid Yesus berkuasa mengampuni dosa karena kuasa itu dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi Thomas, salah satu murid Yesus, tidak hadir saat itu. Murid-murid yang lain menceritakan kedatangan Yesus itu. Thomas tidak percaya sebelum melihat sendiri dengan matanya. Mungkin Thomas juga ada sedikit terpengaruh dengan berita bohong yang disebarkan imam-imam kepala melalui prajurit yang menjaga kubur Yesus. 8 hari kemudian Yesus datang lagi dan bertemu dengan Thomas. Disinilah Thomas baru percaya. Tapi apa kata Yesus? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tapi percaya." Kawan-kawanku yang terkasih, perkataan Yesus kepada Thomas ini juga ditujukan kepada kita. Artinya, kita akan berbahagia bila mengimani Yesus yang telah bangkit. Walau kita tidak melihat dengan mata kita. Karena iman itu tidak harus dibuktikan dengan panca indera dan pikiran kita, tetapi lebih pada hati dan nurani kita. Sebab kalau Tuhan dapat kita pahami, sepenuhnya
sepenuhnya dengan pikiran kita, itu artinya Tuhan tidak lebih besar daripada kita. Ingatlah dengan pengalaman Santo Agustinus saat dia berjalan di pantai dan bertemu seorang anak yang sedang menimba air laut ke dalam lubang kecil. Santo Agustinus menegurnya dan berkata, "Bagaimana mungkin air laut yang besar itu hendak kau pindahkan ke dalam lubang yang sangat kecil itu?" Anak kecil itu menyaut, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini?" Kawan-kawanku yang terkasih, jangan pernah bayangkan engkau dapat memahami Tuhan dengan sepenuhnya. Tapi penuhilah dengan iman. Kuasa yang diberi Yesus pada murid-muridnya adalah kuasa mutlak yang terus-menerus dilanjutkan dalam gerejanya. Kita bisa melihat di gereja kita ada sakramen tobat. Ini adalah pesan dan warisan Yesus kepada gerejanya untuk kita umatnya. Atau adakah kita yang punya kuasa untuk merubah kuasa yang telah diberikan Yesus itu dengan menghilangkan sakramen tobat? Tidak ada dan tidak boleh ya kawan-kawan. Kawan-kawan yang terkasih, dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana umat Allah selalu berkumpul dan memecahkan roti. Ini adalah gambaran persekutuan umat yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita. Jadi, marilah kita bersekutu dalam gerejanya. Jangan ada di antara kita yang mengatakan, aku berdoa sendiri aja kepada Tuhan, gak perlu ke gereja." Itu adalah prinsip yang salah ya kawan-kawan. Sebab Tuhan menginginkan kita berkumpul di dalam namanya. Amin. Selamat Paskah. Semoga Tuhan memberkati.